Oke guys, kita udah sampai keretanya. Cuman ini sepi banget, satu gerbong aja gue doang. Ini di 5A. Oke, ini udah sampai 5A. Kita siap-siap dulu ya guys ya. Oke, ini tadi ceritanya nanti aja ya. Yang jelas ini tadi buru-buru pakai antigen 30. Oh bukan, tadi pakai Genos cuma 35.000, 30.000. Kita naikkan dulu ya guys ya. Oke, ini lihat sepi, kayaknya satu gerbong itu cuma udah dan jadi tempatnya satu-satu gitu karena masih covid ya. Siap-siap jaket. Dan nanti kita berangkatnya jam 14.35. Bentar lagi ini dari stasiun Blitar. Saat ini saya sudah berada di kereta Singasari jurusan Jakarta. Ceritanya tadi dadakan saya ke Jakarta, ada panggilan interview di salah satu perusahaan yang saat ini lagi viral dan booming, dan semoga ini jadi rezeki saya ya. Dan ini saya naik Singasari eksekutif dan kondisinya di belakang sepi banget, nggak ada orang. Nah ini karena kondisi corona teman-teman. Ini ada yang lewat. Nah karena kondisi corona, dalam satu gerbong ini cuma diisi sekitar 50% katanya. Tapi tadi saya lewat dari depan ke belakang itu ada 4 gerbong sama sekali tidak ada isinya selain gue yang ada di sini. Dan nanti akan aku update lagi perjalanan naik kereta Singasari dari Blitar ke Pasar Senen. Kalau Gajayana itu Blitar bisa langsung turun Gambir. Cuman karena kondisinya waktunya mepet banget, tadi saya nggak dapat tiket ke Gajayana, saya memutuskan naik Singasari, tapi ya worth it juga gitu. Dan bersih, cuman aku lihat ya. Nah lihat, ini bersih banget teman-teman. Kayak nyarter kereta ya, seperti ini. Ceritanya aku naik Singasari eksekutif dari Blitar menuju ke Pasar Senen karena tadi kehabisan waktunya nggak nutut naik ke Gajayana, jadi terpaksa naik ini turun Senen. Kalau Gajayana turunnya di Gambir. Dan ini lumayan nyaman juga, bersih. Ini ada apa untuk tempat kakinya juga nyaman, bisa selonjoran seperti ini, nggak capek di jalan. Terus ini wow, ini udah ada jalan. Ini jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan ya. Ini udah jalan tepat di jam on time di jam 16.35 ini jalan. Semoga sampai tempat tujuan. Dadah. One hour later. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas, mengucapkan selamat datang di Kereta Api Gajayana dengan nomor kereta 72 yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Malang. Ya teman-teman, sebenarnya saya ini sudah diterima jadi personal asistennya Dr. Oki di Jakarta, dan interviewnya sangat singkat dan diikuti kurang lebih sekitar 30 atau 40 kontestan lah, saya bilang seperti itu. Dan sebenarnya ini ada hal yang menarik sekali karena sebelum berangkat saya sudah ada di kereta,
sama personal assistant sebelumnya itu saya tidak dikasih email dan segala macam, tidak di WhatsApp personal tetapi dapat email, cuman emailnya itu dari HRD-nya, bukan dari personal asistennya gitu. Jadi ketika saya sudah ada di kereta, saya dibilang, loh masnya siapa yang WhatsApp saya, karena nggak merasa WhatsApp masnya, takutnya masnya miskomunikasi gitu kan. Terus saya bilang, Pak, saya dapat email gitu ya, dapat email dari Benings Clinics, katanya saya kandidat yang bisa interview langsung sama Dr. Oki. Dan kebetulan pada waktu itu saya sudah ada di kereta teman-teman, jadi saya pikir, aduh, jangan-jangan nanti saya di tengah perjalanan suruh balik lagi kan, karena takutnya salah orang segala macam. Sama dan orang ini sebenarnya adalah adik dari Stasa Borlele. Dan saya dipastikannya, udah mas, datang aja ke Jakarta besok ketemu sama Dr. Oki di Benings Clinics-nya, jadi kita bisa ketemu gitu. Nah, setelah itu saya sudah sampai di Benings Clinic-nya, sudah nunggu lama, dari beberapa puluh kontestan sudah masuk, tinggal saya. Mereka rata-rata mungkin range waktunya sekitar 5-10 menit sih interviewnya, dan saya sendiri yang waktunya agak lama gitu, sampai dengan setengah jam lebih ngobrol sama Dr. Oki. Dr. Oki sangat welcome sekali, orangnya kayaknya antusias banget sama kinerja saya, sama personal branding saya, sama saya ngobrol-ngobrol sama beliau. Terus juga ada saya lupa mbak siapa namanya yang HRD Benings Clinic, dan juga saya ngobrol sama adiknya Stasia ini. So tidak lama kemudian saya pulang, balik lagi ke hotel. Mungkin sekitar 15 menit sampai setengah jam saya sampai hotel, di telepon nih sama adiknya Stasia, minta apakah nomornya ini boleh di-share ke HRD, karena dikasih tahu kalau saya ini yang diterima untuk jadi personal asistennya Dr. Oki gitu. Terus karena memang sorenya saya sudah harus berangkat lagi balik ke Blitar, jadi saya nggak sempat ketemu sama HRD-nya. Jadi saya ngobrol-ngobrol di jalan, karena pada waktu itu juga masih COVID ya, lagi gencar-gencarnya COVID. Oke, saya dikasih kesempatan, saya minta kesempatan awal bulan, dan itu pada waktu itu pertengahan bulan. Setelah sampai Blitar, ternyata ada terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan, ya, ada accident dan segala macam, dan mengharuskan saya untuk mengundurkan diri dari personal asistennya beliau, sampai dengan beberapa 2 bulan atau 1 bulan kemudian ibu HRD-nya ini masih kontak saya, Mas Heri apakah sudah bekerja atau memang masih off di rumah gitu kan. Saya bilang, aku masih off aja sih ibu, cuman masih ada beberapa bisnis sih saya kelola, saya bilang gitu. Mas, ayo dong ke Jakarta, ini Dr. Oki-nya nggak cocok sama personal assistant yang baru. Mas Heri bisa datang dong, maksudnya masih dikasih kesempatan loh kalau mau gabung lagi gitu. Cuman karena memang pada waktu itu kondisinya saya habis ada musibah, dan saya harus benar-benar fokus di bisnis saya jatuhnya, dan saya benar-benar bukan menolak mentah-mentah ya, tapi saya mengundurkan diri gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin yakin kalau pas ada lowongan segala macam, do the best, masuk aja, interview aja, keluarkan bahwa kita ini yakin pasti diterima gitu. Saya selalu seperti itu sih teman-teman. Saya sampai ya alhamdulillah sampai saya diterima, tetapi memang dengan berat hati sekali saya mengundurkan diri, dan sekarang saya masih tetap di Blitar, mungkin rezeki saya di Blitar. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Kenapa saya lama sekali nggak bikin video vlog segala macam, karena saya tuh kayak bingung sendiri. Saya masih bingung editnya, saya masih bingung bikin vlog apa segala macam seperti itu. Jadi ini memang ada sisa-sisa video saya pada waktu ke Jakarta interview di Benings Clinic. Jadi saya sharing aja, semoga bisa membawa ya motivasi untuk kita kalau mau berjuang pasti ada hasil dan jalan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.